ini peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa yang nggak bisa dipikirin pakai akal, yang nggak bisa dipikirin pakai otak. Cuman nilai keimanan yang bisa kita andelin buat memahami Isra Mi'raj baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Ini perkara luar biasa saudara, perkara yang spektakuler. Ini perkara keimanan, bukan urusan perkara akal. Ini perkara zikir, bukan perkara fikir. Makanya ayatnya subhanalladzi, maha suci Allah, menandakan Isra Mi'raj ini adalah kemauannya Allah subhanahu wa ta'ala, kekuasaannya Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kemauan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Sayyid Abdurrahman Ad-Diba di dalam Maulid Diba yang tadi dibaca mengatakan summa arudtuhu minal ardi qabla an yabdul farsa wa kannala jami'al ma'arif. Saking cepatnya perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikatakan tatkala Rasul meninggalkan tempat tidur Nabi Muhammad, beliau Isra dari Mekah ke Palestina sampai naik ke 7 lapis langit, terus naik ke aras, balik lagi ke tempat tidur Nabi. Itu tempat tidurnya masih anget saudara-saudara, masih anget tempat tidurnya. Berarti Rasulullah itu melakukan perjalanan yang sangat cepat saudara. Masya Allah, luar biasa tuh bocah itu. Mereka baru bangun itu bocah itu, mendusin itu bocah itu. Masya Allah, sadar dong lo, sadar lo. Luar biasa semangat anak muda, Masya Allah. Itu semangat apa bawaan lapar dong lo tuh. Makanya untuk memahami Isra Mi'raj kita kedepanin iman, betul? Kalau urusan-urusan gaib, mukjizat yang sudah dipikirin jangan ngandelin akal, kekecilan nggak bakal nyampe saudara. Makanya kalau urusan-urusan mukjizat, urusan gaib itu kita utamain iman, iman duluin baru akal. Sebab ini bukan perkara akal, ini bukan perkara fikir, tapi perkara dzikir yang kudu jadi ketebaran iman saudara. Saya sering contohin, ini gampang aja. Kita bawa baterai, kita bawa handphone, mati lampu. Yang cerdas, yang bener mana? Nyalain lampu dulu baru jalan, apa jalan dulu baru nyalain lampu? Ini biar jelas, biar danta nih pengajian nih. Kalau ke sawah, empok bawa baterai, nih, dengerin. Lu bawa baterai, yang bener nih, yang bener mana? Senterin baterai dulu, apa jalan dulu? Yang cerdas, yang bener, lu senterin baterai dulu, biar tahu tuh mana tai, mana lobang, betul nggak? Mana solokan. Selamat kita, nur cahaya iman duluin, gelap, betul? Jadi terang, mana tai gak keinjak, mana lubang kagak kejebios. Coba kalau kita ngelangkah dulu, baterai dibawa kagak dinyalain, itu bener pinter apa on tuh? On. Megang baterai kagak dinyalain, on. Megang HP nggak dinyalain, on. Ini pohonan pohonan bohong, penuh kepalsuan, pakai kertas lagi. Tapi kreatif juga, luar biasa. Daripada pot orang dibawain, yang udah emang gitu, kagak modal, pot orang dibawa-bawain. Penjajar pot orang, di sini kreasi, tepuk tangan dong. Tanpa harus merusak lingkungan saudara-saudara, pakai bunga yang bisa dicabut, bunga penuh kepalsuan. Makanya hati-hati adik-adik, jangan sampai jadi korban cinta. Cerita indah tiada arti, karena cinta itu hanya indah di awal tapi buruk di akhir. Itulah cinta, sesuatu yang tidak bisa diraba, hanya bisa dirasakan getarannya di dalam dada. Asik. Apalagi anak muda sekarang baru kenal, ya Allah udah kaya, laki bini, betul? Manggilnya aja Umi, Abi, ya. Cabe-cabean. Abi Umi, 2 bulan terus jadi janda, ya. Abi Umi jadi janda.
Jadi galau dah, Ustaz galau. Untung ceramahnya Ustaz galau. Mudah-mudahan yang galau-galau jadi nggak galau. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesana-sana ya. Nih, jangan jadi orang on bawa baterai mati lampu. Wah, gua mah ngelangkah dulu. Nginjek lembek-lembek anget lagi. Ya Allah, apa ini ya? Lembek anget, jangan-jangan tai baru disenterin. On. Yo, tai beneran. Lalu bawa baterai on. Injak tai baru disenterin on. Iman duluin baru akal, selamat. Alam kubur kita belum lihat, bro. Kita nggak pernah tahu alam kubur gimana. Saya tanya, ibu percaya sama alam kubur? Apaan belum ngeliat? Po, emang udah modar lu? Percaya nggak ada alam kubur? Kenapa percaya? Beriman. Walaupun kita belum ngalamin, walaupun kita belum ngeliat, tapi kita diperintahkan Allah untuk beriman kepada alam kubur. Iman duluin. Kalau kita akal duluan kagak bakal percaya. Ditanya, kira-kira kalau baca Fatihah nyampe enggak? Nyampe enggak? Emang lu udah mati? Gue ingat percaya. Kita beriman, iman kepada alam kubur. Kita yakin doa orang hidup pasti akan sampai ke alam kubur, betul? Kalau nggak percaya, ya lu mati aja duluan. Betul apa nggak kira-kira? Nah, orang-orang sekarang negatiful akal, dia duluin akal, jadi rasionalis, saudara. Jadi rasionalis semuanya akal, semuanya akal, apa-apa akal. Mantamasa kebi akli faqadallah, kata Imam Ghazali. Orang yang mengandalkan akalnya terus tanpa keimanan, dia sesat, menyesatkan, saudara. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Jangan kita duluin akal kita. Urusan-urusan gaib, yu'minuna bil gaib, aman udah. Betul nggak? Jangan dikotak-katik itu makal kita. Kalau ada yang susah makal, akal ngikutin Quran. Jangan Quran ngikutin akal, akal ngikutin Quran. Jangan Quran selalu ngikutin akal, saudara. Betul? Hati-hati. Jangan kita sampai ragu terhadap ajaran Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena kita gunain akal untuk memahami Al-Quran yang sulit untuk dicerna dengan akal, saudara. Saya jawab ibu-ibu, saya nggak panjang-panjang dah. Waalaikum. Kok masih hidup? Jawab ngapa? Lah mata melotot, tapi diem baik, udah kayak ikan tembang. Di kampung saya yang matanya melotot, diem baik ikan pedak, bu. Sama kayak ibu itu. Dengerin, ibu beriman sama Quran? Jawab yang kompak, beriman gak sama Quran? Mau taat sama ajaran Quran? Mau ngikut ajaran Quran? Beneran? Serius? Nggak bohong? Kalau ada ayat Quran memerintahkan bapak kawin lagi, mau setuju? Astagfirullah. Lah tadi katanya mau. Itu ayat poligami, ayat Quran bukan? Yang nyuruh siapa? Yang nyuruh siapa? Ngapa ibu marah? Hah? Ibu siapa? Maaf, bu. Itu poligami, itu perintahnya Allah. Itu Quran, ayat Quran. Yang namanya ayat Quran nggak boleh kita nista. Satu pun ayat Quran kau nistakan, kau benci, murtad kau. Bu, setuju gak itu ayat? Doraka lu. Ibu setuju dulu kalau itu ayat Quran. Sami'na wa ta'na, kudu ngikut tuh Quran. Nggak boleh ibu satu pun ayat nggak senang. Kalau anda nggak senang sama ayat poligami, anda keluar dari Islam. Ngapa ibu melototin saya? Sekarang mau begini aja, bu.
Ibu nggak setuju poligami? Enggak. Setuju dulu supaya imannya lurus, bener. Jangan sampai empok murtad. Setuju, bilang setuju. Gua bilang setuju, setuju dulu. Hei, iman jaga apa? Lu mau murtad lu? Itu ayat Quran bukan? Yang merintahin siapa? Ibu setuju nggak? Astagfirullah, ngeselin banget orang. Udah, ibu setuju dulu. Urusan laki kawin lagi ibu nggak setuju, itu urusan nomor 12. Yang penting sekarang tugas empok bagaimana supaya suami tetap setia sama ibu, resep melihat ibu, nggak kegoda sama janda sebelah, nggak kegoda sama jablay-jablay di pinggir jalan yang lebih cakep dari ibu. Mungkin servis malam ini harus lebih meningkat. Tugas ibu mah benerin diri, nggak usah mikirin tuh ayat poligami bagaimana, itu mah firman Allah, imanin. Nggak usah dipikir pakai akal. Yang penting tugas ibu sekarang servis biar benar buat laki. Bagaimana supaya laki betah di rumah kagak ngayap, bagaimana suami kagak kawin lagi. Mungkin servis ibu kudu benar. Dengerin gua, kenapa laki pada kawin lagi, kenapa laki nggak betah di rumah? Mungkin bini udah nggak enak dipandang sama laki. Tepuk tangan buat bapak-bapak. Kasihan deh loh. Makanya ibu-ibu tuh sebetulnya cakep wajib buat laki. Pakai baju yang bagus tuh buat laki, bukan cuma kondangan, bukan hadir begini. Nih bu, baju begini tuh sebenarnya buat laki yang wajib. Ini mah kadang-kadang hadir pada cakep, jadi buat laki, daster sobek, obat ketek pisan lagi. Anak utangnya ngamples sebelah, peniti sampai 7 dinajis bukan. Bagaimana laki resep sama lu ngeliatnya sudah gila gitu. Mana koyo, di mana-mana koyo. Saya mah sebel bu ngeliat bini begitu. Diciumnya ya Allah bau autan, bormason, basem camplang. Ih najis. Jadilah istri yang baik dong di rumah tuh, yang cakep, biar laki nggak bosen. Gimana caranya laki lu nggak bosen ngeliat lu? Mungkin dandan yang bener, pakai baju yang bagus. Ngapa buat laki bu? Hei, oh, make up yang bener, yang mahal. Duit, minta malah kimpo. Ya bapak-bapak juga pak, kudu ngerti jadi laki. Gua bela tepok. Ya kudu ngerti abang nggak jadi laki bang, jangan cuma nuntut doang. Maaf pak, yang namanya cantik itu perlu modal tau lu. Mahal. Betul nggak? Rambut aja berapa rambut semoting, rimbat, hitung berapa, pengen cakep bawa ke salon, beliin baju yang mahal. Cakep bini kita, jangan sayang buat bini pak. Bini cakep bapak yang kepandang, bini jelek bapak yang jelek, sebab bini ngangkat derajat laki. Bagaimana supaya derajat laki terangkat? Kasih modal biar cakep, beliin baju 3 juta mah. Bebo begitu, maka rumah tangga akan harmonis saudara. Itulah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dia nggak panjang nah. Iman duluin. Ini kadang-kadang bocah ngaji kagak beres, akal duluin. Beb, apa? Setan dari api, iya. Ntar masuk neraka, iya. Neraka dari api, apa berasa api sama api begitu. Nih bocah ini gitu tuh. Kalau ada yang nanya begitu jangan dijawab pakai Quran, pakai hadis. Kalau ngeyel lagi, timpuk pakai bata. Nih tong jawabannya nih itu. Berat timpuk bata. Buset beb, sakit lo ya. Sakit pakai bata. Sekarang gua tanya, bata dari apa? Tanah. Muka lo tanah sama tanah sakit nggak? Sama begitu setan goblok. Setan dari
tali api masuk ke dalam api, ya sakit juga kan, begono. Akal, pakai akal, betul nggak? Begoin lagi. Masalah kentut, tanya kentut. Kalau ngudu kentut batal, goblok. Ngudu lagi ngudu, cuci muka. Lah itu saat kagak nyambung. Yang kentut pantat, yang diusap muka, Islam kagak nyambung. Bukan Islam, otak lu konslet, jangan. Yang malu kentut muka apa pantat kok? Yang malu kentut lu kentut nih. Yang merah mana? Muka lu, makanya muka dicebokin. Muka lu cebokin. Tapi diajarin sama Nabi kalau kentut nih, Rasul dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, ada sahabat kentut. Ya, sahabat Nabi dengar, sebab Rasul bisa mendengar sekecil apapun bunyi sallallahu alaihi wasallam. Oh, dikentut ke sahabat. Udah mau wudu, tadi makan daging onta bakar. Kata Nabi, yang tadi makan daging onta tuh yang kentut kebetulan tadi makan daging onta. Yang makan daging onta bakar harap wudu. Nabi menjaga perasaan orang. Nggak pernah tuh Nabi nyinggung orang. Betul nggak, Bu? Nabi nggak nyebutin yang kentut wudu, enggak. Nabi tahu, takut malu. Tuh jaga perasaan orang, makanya empok kalau lagi duduk ada yang kentut, diam, jangan ngomong, udah nikmatin aja. Jangan pakai siapa yang kentut nih, siapa yang kentut, jangan, nggak boleh. Udah diam, meledak enggak meledak lah, udah aja nikmatin, alhamdulillah. Agak lama mati, keracunan. Begono. Iman duluin, iman biar bener, iman jangan lepas, akal jangan lepas dari iman, ilmu jangan lepas dari iman. Betul, ini jaga anak kita imannya nih. Di kampung dulu wujud kidam bako, hidupin lagi apa tuh? Buka tuh akidah sifat 20. Sekarang udah nggak pernah dikaji tuh sifat 20. Ini maulid Nabi nggak lepas dari mustahil, wajib, jaiz. Itu dikaji. Sulit terima Isra Mi'raj kalau kita nggak ngerti wujud kidam bako. Itu hidupin lagi di kampung-kampung, wujud kidam bako hidup. Itu pelajaran tauhid. Udah. Yang kedua, menunjukkan keagungan Nabi Muhammad SAW. Melihat Allah, dipanggil hamba, itu sesuatu yang nggak pernah diberikan Allah kecuali kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, terakhir, hadiah salat. Isra Mi'raj itu hasilnya salat 5 waktu. Makanya memperingati Isra Mi'raj, salat 5 waktu kita jaga. Bu, Pak, Bu, Waalaikumsalam. Sebelum Isra Mi'raj siapa yang meninggal? Khadijah meninggal, Abu Talib, Nabi sedih luar biasa, betul? Ke Taif dilempar batu, tahun itu tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad, dilempar batu ke Taif. Nabi berlindung di bawah kurma Urwah, siapa ya sahabat Nabi? Nabi doa sama Allah, Allahumma ilaika ashku da'fa quwwati wa qillati hillati wa hawani 'ala an-nas, rabbi antal mustad'ifin. Terus seterusnya, ngadu, ya Allah, saya mengadu kepadamu ya Allah atas kelemahan diri saya, ya Allah, saya lemah banget ya Allah, saya lemah di dalam dakwah ya Allah, maafin ya Allah, sehingga mereka nggak terima dakwah. Mungkin saya kekerasan, mungkin saya nyampainya kurang beres ya Allah, ampunin ya Allah kalau saya salah. Malaikat turun, diperintahkan Allah, tawarin tuh Muhammad, gunung angkat, timpain tuh, biar modar tuh orang situ. Muhammad, kalau diizinin itu gunung saya mau angkat noh, mau saya timpain orang Taif, gimana menurut ente? Malaikat, jangan kau hancurin orang Taif, kesian. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah kepada mereka. Untuk sama Nabi, coba kalau aneh-aneh tuh, aneh dapat fasilitas begitu enak banget, pada modar semua nih. Habib ceramah di sini, pulang-pulang kagak dibawain apa-apa, sepanjang jalan sedih turun malaikat. Apa romannya sedih? Bagaimana kakak sedih malaikat? Saya datang dari jam 8, ngebaguk baik, capek naik panggung saya ceramah, pulang-pulang kagak dibawain apa-apa, berkat kagak pisan, ini maklum bocah. Ya Allah, pada kurang ajar amat ya, pada suladab, nggak terima kasih sama Beb. Ya Allah, kesian Beb, izinin Beb. Bagaimana kalau orang-orang cangkring saya cekekin atau atur? Kata saya sikat, habisin udah, hancur dah.
Untung saya mah kagak dapat fasilitas begitu. Kalau katanya Habib dapat tawaran begitu, lagi susah malaikat turun nawarin, hancurin. Habis semua lu. Habis lu. Negara bisa hancur semua. Makanya alhamdulillah saya mah kagak dapat kok. Saya mah ya pasti mau kalau ditawarin. Nabi Muhammad mah kagak mau. Betul? Dengerin, lagi sedih, lagi galau, istrinya meninggal dunia, sedih Nabi, dakwahnya mulai banyak rongrongan di Mekah. Apa yang dilakukan? Isra Mi'raj menghadap Allah, diberikan hadiah salat 5 waktu sebagai obat segala kesusah, sebagai satu jalan untuk keluar dari segala kesulitan hidup. Salat 5. Ini hikmah luar biasa. Kalau lagi susah, banyak masalah, menghadap menghadap, kerjain sholat 5. Jangan susah ngadu mah HP, curhat mah handphone, jangan bu, jangan sampai ibu susah ngadunya mah HP. Berantem sama laki, taruh di status, gua lagi galau, sebel. Ketahuan masalah sama orang, empok lagi berantem sama laki, ketaruhan di status. Kira-kira kalau empok lagi susah berantem sama laki, ditaruh di HP, orang mau nolongin? Malah di bawahnya itu bu komennya kecian deh lo. Emang enak, rasain. Betul nggak? Boro-boro nolongin malah nyukurin. Hati-hati. Banyak utang taruh status. Waduh, lagi banyak utang nih. Kata utangannya masalah buat lo. Enak kamu kesian deh lo. Jangan minta sama Allah, la tasidul makhluk rabbuka agrab wa man kasara mahtu la sakayut'ab. Jangan punya masalah kalau ngadu sama makhluk, capek. Ngadu sama orang mah capek. Nggak bakal kelar urusan saudara. Ngadu sama Allah yang pintunya terbuka 24 jam. Malam bangun sholat tahajud, minta kepada Allah. Itulah Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Ada kesulitan, di tahun kesulitan Nabi diperintahkan menghadap Allah. Salat kerjain, wasta'inu bisabri wassalah. Sesulit apapun masalah kalian, wasta'inu bisabri, sabar, kerjain salat, maka niscaya urusan kalian akan kelar dikalahkan Allah. Kenapa? Keberkahan salat. Mudah-mudahan salatnya Mi'raj. Salat kita naik apa enggak? Nabi Muhammad naik sampai Allah, salat kita naiknya. Bagaimana supaya salat Mi'raj sampai Allah? Bersihkan hati kita, dibelah dada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah isyarah, ini adalah merupakan dalil kalau ibadah kita pengen Mi'raj. Bersihin hati kita saudara, jangan sampai hati kita kotor. Betul? Bu, pengen sholatnya diangkat, puasanya diangkat, hati kita bersin. Jangan hasut sama orang, jangan suka gibahin orang, jangan suka sombong sama orang, jangan suka nyakitin orang. Betul? Biarkan tetangga kita beli kulkas, belikan tetangga kita beli motor, jangan kita hasut kepadanya, supaya ibadah kita diangkat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini malam-malam yang penuh kemuliaan, yang penuh dengan keberkahan. Malam ini kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan virus corona segera diangkat oleh Allah. Wabah yang sekarang sedang merajalela, pandemi Covid-19, berkah dari perkumpulan ini, perkumpulan yang mulia Habibuna Muhammad. Mudah-mudahan Allah angkat semua musibah, diganti dengan rahmah dan barakah yang turun kepada kita, insya amin ya rabbal. Saya nggak panjang lebar karena ada Ustadz Galau. Dengarkan baik-baik yang beliau sampaikan, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat buat kita sekalian. Saya nggak panjang lebar dan izinkan saya untuk pulang setelah ini. Mohon maaf kalau nggak bisa makan bareng-bareng karena besok pagi saya ada acara ke daerah Cirebon, kemudian sore malamnya saya ke Indramayu, besoknya saya harus ke Semarang, besoknya saya ke Banten, besoknya ke Serang, itu pun kalau ada yang ngundang. Alhamdulillah belum ada. Doain. Demikian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.